المسلمين وسنة المؤمنين الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا نسألك يوم الجمعة أنزل والإمام يخطب فتبلغ أنزل واسمعوا الله أنزل واسمعوا الله أنزل واسمعوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله رب العالمين الرحمن الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلام على ويا خير نسلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wa tawfiqihi wa ghafarihi bid-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassak bi sunanihi wa adabihi ila yaumin nahar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min as-sahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan salat yang kita tunaikan bersama-sama ini menjadikan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah haturkan kehadiran baginda agung Nabi
besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min adh-dhulumat. Ketiga kalinya lewat mimbar singkat ini saya mengajak kepada seluruh para jamaah, wabil khusus kepada saya pribadi, agar supaya berupaya dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surah yang lain Allah juga mengingatkan, surah Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita dalam kehidupan kita tidak akan pernah selesai dengan persoalan, tidak akan pernah lepas dengan berbagai macam problematika, tentu dengan problem yang berbeda. Kadang problemnya pun tidak sama. Semakin ia kuat imannya, maka ujiannya pun akan semakin besar. Tidak ada manusia yang tidak terlepas dari itu semua. Maka tidak ada yang perlu diangkuhkan dari kita, siapapun kita, apapun jenis profesi kita. Kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu. Maka ketika kemudian setiap masalah itu disandarkan hanya kepada Allah, maka tidak ada masalah itu yang tidak terselesaikan. Abul Hasan adalah seorang ulama besar. Di saat beliau melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, ada yang membuat perhatian bagi beliau, seorang Abul Hasan. Yang membuat perhatian Abul Hasan adalah seorang perempuan yang menurut Abul Hasan ini sangat luar biasa, berbeda dengan perempuan-perempuan yang pernah ia lihat. Sangat menyita perhatiannya. Ia tampak berseri-seri, wajahnya bersinar, hingga saat ketika kemudian Abul Hasan terdiam melihat perempuan itu begitu sangat terpana, hingga akhirnya kemudian perempuan itu merasa tidak nyaman karena ada orang yang memperhatikan berlebihan, hingga akhirnya perempuan itu menoleh kepada arah Abul Hasan, lalu kemudian bertanya, kenapa engkau melihatku seperti ini? Adakah yang aneh? Atau adakah saudaramu yang persis dengan saya? Atau mungkin saya persis dengan temanmu? Abul Hasan mengatakan tidak. Tapi kenapa engkau melihat seperti itu? Kata Abul Hasan, aku melihatmu begitu sangat berseri-seri. Aku melihatmu begitu sangat luar biasa. Sampai dalam batin saya bergumam, apakah engkau tidak pernah mempunyai persoalan? Apakah engkau tidak pernah punya masalah sehingga menyita pikiranmu, sehingga kemudian membuat kamu melihat seperti bersedih hati? Mendengar pertanyaan seperti itu, perempuan itu mengatakan, kalau engkau melihat wajahku seperti itu, ketahuilah bahwasanya saya menyimpan sebuah masalah yang sangat besar. Engkau mungkin menganggap aku tidak punya masalah karena engkau melihat aku dalam keadaan berseri-seri. Tetapi ketahuilah, saya saat ini dalam keadaan sebatang kara, tidak punya suami, tidak punya anak. Lalu kemudian Abul
Bagaimana ceritanya? Lalu kemudian perempuan itu memulai ceritanya. Ketika hari raya Idul Kurban, suamiku akan menyembelih hewan kurbannya. Di saat suamiku akan menyembelih kurban anak pertamaku melihat bagaimana ayahnya menyembelih kurban itu. Lalu kemudian tanpa terlihat oleh ayahnya, anak pertamaku kemudian masuk ke dalam rumah, berbisik kepada anak keduanya, kepada adiknya. Ia bercerita, "Wahai adikku, apakah engkau ingin tahu bagaimana ayahku, bagaimana ayah kita menyembelih hewan kurban?" Si adik kemudian, "Iya, saya ingin tahu." "Kalau kamu ingin tahu, berbaringlah, karena posisi hewan kurban seperti dalam keadaan berbaring." Dan si adik ini menuruti kemauan kakaknya, berbaringlah ia. Mengambil kemudian pisau yang sangat tajam, dia ambil dari dapurnya, hingga kemudian mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh ayahnya. Hingga kemudian pisau itu menggorok leher adiknya, keluarlah darah segar itu, mengalir semakin banyak. Kakaknya kemudian lari di belakang rumahnya, yang kebetulan belakang rumah itu perbukitan. Ibunya melihat ketika kemudian datang ke rumah itu, menjerit memanggil suaminya, hingga akhirnya kemudian suaminya kaget luar biasa, dan akhirnya keduanya datang ke sebuah perbukitan itu di mana anak pertamanya bersembunyi. Di saat kemudian ia tersadar dan saking bingungnya, si ibu ini sedang menggendong anak balita, hingga kemudian, "Kalau saya harus ke atas, kalau aku mau mengejar anak pertamaku, maka bayi ini harus saya letakkan." Ia letakkan sendirian, sehingga kemudian berdua kemudian datang ke perbukitan. Sadar kemudian anaknya sendirian, sementara ia kemudian menyiapkan masakan yang akan dibuat untuk hewan kurban itu. Memasak kemudian air yang mendidih, tidak tanpa diketahui sebelumnya, bayi yang ditinggalkan kemudian berjalan menuju ke dapurnya, hingga kemudian periuk yang berisi air yang sudah mendidih ia tarik, yang kemudian menimpa pada dirinya. Anak ketika itu pun yang dalam keadaan balita mati, tidak bisa terselamatkan. Melihat kondisi semacam itu, hingga akhirnya si ibu ini semakin jadi semakin nestapa yang luar biasa, susah yang sangat luar biasa, ditinggalkan dengan oleh dua anak dalam waktu bersamaan. Keesokan harinya mendengar berita bahwa suaminya telah dimakan oleh serigala bersama dengan anak pertama. Ketika kemudian cerita itu berakhir, lalu kemudian Abu Hasan mengatakan, "Tetapi kenapa engkau tampak tidak sama sekali dalam rautmu, kamu tidak terlihat sedih?" Apa yang dia katakan? "Saya percaya kepada Allah. Idza asabatkum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika kemudian tawakal kita jadikan sandaran dalam hidup kita, menjadikan semua persoalan itu hanya kepada Allah, maka tidak ada yang perlu kita susahkan. Abu Hasan begitu sangat tertegun, lalu kemudian mengucapkan, "Subhanallah, kesabaranmu sangat luar biasa, tawakalmu melebihi dari segala-galanya, sehingga persoalan tidak akan pernah menjadi sebuah problem yang harus menjadikan ia putus asa dan semacamnya." Semoga kita yang mendengarkan dari apa kisah yang disampaikan oleh Abu Hasan, dari kisah yang diceritakan oleh seorang perempuan yang sangat tegar dan luar biasa, kita dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa menyandarkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kata berputus asa, apalagi sampai dengan bunuh diri, menghilangkan dianggapnya bahwasanya dengan langkah semacam itu adalah menyelesaikan masalah. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Usikum ibadallah wa iyaya amma nahalallahu anhu bil ma'siyah. Fattaqullaha wa la ta'su wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fayafuzul mustaghfirin wa ya najadat ta'ibin bi fadlil muslimin.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahadani wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wasalat aynu bi nadari wa udhru bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تجعل لأحد منهم في قلوبنا ظلاما ونجنا بهم من أمر يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في ديننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والسؤال الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروا فضله يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله